Sukirman calon murtadin kewalahan menjawab apologet Kristen. Yesus utusan yang lebih hebat dari semua utusan. Pak Sukirman, saya bicara santai aja ya. Oke, Pak. Memang saya suka Ya, bicara oke. Yang pertama, kita sepakat bahwa Yesus utusan. Tetapi yang harus Bapak pikirkan harus masuk kepada pertanyaan, utusan yang bagaimanakah Yesus ini dan utusan dari mana? Untuk mengetahui itu Pak, yang pertama kita cross check data. Lahir dari mana dia? Dari wanita perawan. Artinya benihnya itu bukan karena hal biologis. Pertanyaannya, ada nggak utusan di dunia ini yang lahir benihnya dari Allah tanpa campur tangan benih biologis manusia? Coba, Bapak ada temukan nggak utusan seperti itu? Ada, Nabi ada. Nabi Adam itu kalau di dalam kitab Kejadian, dia itu dibentuk dari debu tanah, Pak. Jadi tanah itu dibentuk, kemudian dihembuskan napasnya. Dan debu tanah itu diciptakan oleh Allah. Sedangkan firman yang menjadi manusia bukan ciptaan Allah. Pertanyaannya, mana lebih tinggi firman yang olehnya Allah mencipta dibanding dengan debu tanah yang diciptakan oleh firman? Mana Pak lebih tinggi? Coba ulangi, Pak. Debu tanah diciptakan Allah oleh firman-Nya. Sedangkan Yesus, firman-Nya sendiri yang mengambil rupa manusia. Adam itu berasal dari debu tanah. Jadi Adam itu ciptaan firman Allah. Mana lebih tinggi, debu tanah ciptaan Allah atau firman yang olehnya Allah mencipta? Di sini pertanyaan saya. Di mana di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa firman yang akan menjadi manusia? Oke. Pertanyaan Bapak itu, kalau Bapak mau tanya gitu-gitu, itu paling bagus itu. Ya Ini. jujur, Pak, memang mencari yang nyata. Ini lihat. Yohanes 1 ayat 14 ini Pak. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa anak tunggal Bapa? Yesus. Oh, itu tidak dikatakan ke Yesus. Itu makanya saya bertanya, ini untuk ke semua orang kah? Dengarkan. Anak tunggal Allah itu hanya disebutkan kepada Yesus, Pak. Lihat ini ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dia yang menyatakannya. Perhatikan lagi. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya menanyakan, siapakah engkau? Lalu jawabnya, di sini aku bukan Mesias. Baru di sini, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Artinya di sini kalau dibaca nanti semuanya di sini, ini menunjuk kepada Yesus, anak tunggal Allah itu. Lihat ini ya. Melihat Yesus yang datang kepadanya. Ini. Jadi nanti Bapak kalau baca semuanya ini berbicara kepada Yesus. Apologet Kristen dalam kesempatan ini memaparkan paling tidak ada 7 kelebihan, kehebatan, keistimewaan dari Yesus dibanding dengan utusan-utusan lain. Yang pertama, Yesus lahir dari perawan Maria. Bukan hasil hubungan biologis atau hubungan suami istri antara Maria dengan Yusuf. Memang Alkitab memberikan
pemaparan yang demikian secara eksplisit atau terang benderang. Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai 34, Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, baik itu dari Injil Lukas maupun dari Injil Matius, jelas menunjukkan, membuktikan bahwa Maria itu mengandung dalam posisi sebagai perawan. Berarti benih yang ada di dalam kandungan Maria itu atas ketentuan Tuhan ditempatkan di rahim Maria. Bukan hasil hubungan biologis antara Maria dengan Yusuf. Itu fakta dan data Alkitab. Saudara kita apologet Kristen bertanya, siapakah di dunia ini yang kelahirannya dari perawan bukan hasil hubungan biologis? Maka saudara kita Sukirman pun menjawab, Nabi Adam. Memang ini yang seringkali menjadi argumentasi dari saudara-saudara kita Muslim, terlebih khusus dari saudara-saudara kita apologet Muslim. Termasuk juga ustadz-ustadz yang tadinya Kristen dan beralih keyakinan menjadi Islam. Mereka sering mendasarkan, tidak perlu diistimewakan kelahiran Yesus yang tanpa ayah dengan rahim Maria. Masih lebih hebat lagi Adam, di mana tanpa ayah, tanpa ibu, langsung menjadi manusia. Saudara dikasihi Tuhan, saya sangat tertarik dengan argumentasi yang dibangun oleh saudara kita apologet Kristen ketika saudara kita Sukirman menjawab Nabi Adam. Memang apa yang disampaikan oleh apologet Kristen terkait dengan Adam jelas terlihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara dikasihi Tuhan, Adam itu dicipta dari debu tanah, itu fakta informasi dari Alkitab. Setelah dibentuk dari debu tanah, maka Allah menghembuskan nafas hidup kepadanya sehingga Adam menjadi makhluk hidup. Penjelasan dari apologet Kristen, Adam dibentuk dari debu tanah. Debu tanah itu dicipta oleh Allah. Allah mencipta dengan firman-Nya. Itu sebabnya Kejadian 1 ayat 3 berkata, berfirmanlah Allah. Allah bisa berfirman karena memiliki firman yang kekal di dalam dirinya. Jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Apa yang tertera di dalam kitab Kejadian ini dikonfirmasi ulang, ditegaskan ulang di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Adam yang dibentuk dari debu tanah, notabene debu tanah itu dicipta oleh Allah, tidak bisa lepas dari karya firman-Nya. Kita tahu bersama nanti firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah tidak punya daya cipta tanpa firman yang ada dalam dirinya. Itu sebabnya baik itu Bapa, firman dan Roh ada secara kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara kita apologet Kristen bertanya, mana lebih hebat antara Adam yang dicipta dari debu tanah oleh firman dibandingkan dengan firman yang telah menjadi manusia, yang mana melalui firman Allah mencipta segala sesuatu. Sampai saudara kita Sukirman, mohon diulangi Pak. Kenapa perlu diulangi? Karena tidak atau kurang mengerti, kurang paham apa yang disampaikan oleh apologet Kristen. Bahkan ada pertanyaan yang muncul dari saudara kita Sukirman, di mana di Alkitab dijelaskan firman itu telah menjadi manusia.
Maka apologet Kristen pun menjawab, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian apologet Kristen memberikan penjelasan, anak tunggal Bapa yang dimaksud di situ adalah Yesus. Tentunya sang firman yang telah menjadi manusia. Saudara, kita sukirman butuh penegasan dan penjelasan. Apakah anak tunggal Allah itu mengarah kepada Yesus? Bukankah kepada semuanya? Saya kira-kira bisa menebak dan menangkap apa maksud dari saudara kita Sukirman. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, dalam konteks kekristenan bersumber dari data dan fakta Alkitab, ada perbedaan antara anak-anak Allah dibandingkan dengan anak Allah. Anak Allah karena hanya satu-satunya firman yang ada bersama Bapa, makanya disebut anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapa. Dalam konteks kekristenan, sebutan bagi Yesus itu banyak sekali. Ada Mesias, ada firman, ada anak manusia, ada anak Allah, Alfa dan Omega, imam, nabi, rasul, raja, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Kristenan tidak lagi perlu ditanyakan siapa yang dimaksud dengan anak Allah atau anak tunggal Allah. Dalam sebuah kesempatan, orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Karena Yesus berkata bahwa Allah itu adalah Bapanya. Maka dengan demikian, pengertian pemahaman Yesus bahwa Yesus sedang menempatkan dirinya sebagai anak. Kenapa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu? Karena dengan menyebut Yesus anak dari Bapa, anak dari Allah, itu sama saja dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi anak Allah atau anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa, itu adalah sebutan dari firman Allah yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kekristenan, anak-anak Allah memang ada dalam Alkitab. Misalnya, Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah di sini dalam konteks tidak bisa dipisahkan dari karya Yesus. Di dalam Yesus. Jikalau Yesus adalah anak tunggal Bapa, maka kita yang telah ditebus oleh Yesus menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam nama Yesus, sang firman yang telah menjadi manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau tegaskan saat ini, anak Allah atau anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapa, itu adalah sebutan lain dari sang firman yang telah menjadi manusia. Contoh lain dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat populer. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dikasihi Tuhan, saya berharap apa yang disampaikan oleh saudara kita dari apologet Kristen ini boleh benar-benar jelas dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen dan juga oleh orang-orang lain yang berkeyakinan, berkepercayaan, dan beragama lain.